Kalau kamu salah ingin, ujung-ujungnya kamu merasa nggak diinginkan. Karena gini logikanya, kamu pengen kaya, pengen punya ini, punya itu kayak orang lain mungkin bisa, karena itu jalannya mereka. Kamu ingin terus nggak tercapai, malah terjadi sebaliknya. Lalu kamu merasa, Tuhan kok gitu, Tuhan nggak adil sama aku. Bukan Tuhan nggak adil, Oneng, bukan. Lalu kamu merasa, aku nggak berarti, Tuhan nggak sayang aku. Jadi merasa nggak diinginkan deh. Kamu merasa nggak diinginkan karena berawal dari salah ingin. Lalu salah paham, Tuhan nggak menganggap aku berarti, Tuhan nggak adil. Jangan salahkan Tuhan atas apa-apa yang nggak pernah kamu tanya kepada Tuhan. Nggak pernah ngelibatin Tuhan, terus nyalahin Tuhan. Nggak boleh gitu dong. Kayak gini ya, kamu nggak pernah nanya aku, terus nanti nyalahin aku. Nggak bisa gitu dong. Mau nikah nanya Tuhan, tanya. Mohon petunjuk, tanya. Belum dapat petunjuk mas, udah ditanya, udah mohon, udah berdoa juga. Ya tunggu. Menunggu, nggak bisa yang gimana nanti gitu. Mau kerja ke luar negeri, tanya, berdoa dulu, mohon petunjuk. Udah berdoa mas, belum dapat petunjuk, tunggu. Karena kadang-kadang jawaban doa itu iya, tidak, atau tunggu aja. Sebaiknya menunda daripada menjanda. Tapi kalau kamu tanya saya ya, misalkan mas, aku mau jadi TKW mas, uangnya banyak, tapi gue ninggalin anak, boleh nggak mas? Udah pasti nggak boleh. Anak lebih penting. Suatu saat kamu nggak bisa bayar ini. Ketika anak udah gede, anakku nggak deket lagi sama aku mas, sedih. Kamu nggak bisa bayar ini, walaupun duitmu udah banyak, nggak bisa beli ini, kekosongan ini. Ada masa-masa yang hilang, kamu nggak bisa beli lagi. Kayak minum susu tuh, kalsium apa, itu di masa-masa anak kecil memang harus dikasih. Nanti umur 30 minum susu seember sekalian nggak bisa dirapel gitu loh. Ada hal-hal yang logika lah, nggak perlu tanya ke ahli, nggak perlu. Memang itu harus dilakukan, itu basic banget. Baik teman-teman, saya ingin lebih spesifikkan kisah-kisah di klinik saya, karena ujung-ujungnya ini soal salah ingin soalnya. Contoh ya, ada istri yang sangat menginginkan suaminya itu harus rapih, karena dia merasa repot belakangan suaminya itu yang kalau habis mandi itu ya, itu handuk bisa geletakkan di mana. Ya sesekali dia bantuin, tapi sudah 2-3 kali, aduh sayang, mesti aku terus ya yang ngerapiin ya, kamu tolonglah sesekali bantu aku gitu. Ya ini kembali lagi ke adab sebagai seorang istri ya, memang tugas istri itu melayani. Kalau emang lagi males ya udah, kamu nggak usah komplain juga supaya laki-laki nggak merasa gimana gitu loh. Tapi kalau kamu mengingini, pokoknya suamiku tuh harus bisa rapih juga. Nah ini bisa jadi salah ingin. Kenapa saya bilang salah ingin? Karena ini tipe otak, dominansi otak. Orang yang tipe otak kanan yang cenderung seni, kreativitas, dinamis, intuitif, kreatif, itu memang serampangan. Bukan mau dia, itu dari dominansi otak, tipe otak kanan dominan. Kamu mengingini suami kamu, dia harus rapi kayak aku. Mungkin kamu tipe otak kiri. Kamu tuh cocoknya accounting, admin, legal, kearsipan, nah gitu loh. Yang emang otak kiri banget, cermat, nata apa-apa tuh rapi, suka kerapian. Begitu kamu mengingini pasangan kamu menjadi kayak kamu, ya kalau emang jalannya bisa. Tapi kalau emang bukan jalannya nggak bisa, akhirnya cekcok, jadi masalah loh itu. Gue capek mas, gue mau pisah aja, gue nggak kuat. Suamiku tuh diomongin nggak pernah berubah. Karena kamu minta dia berubah atas apa yang dia nggak bisa berubah walaupun dia mau. Saya ulangi ya. Kamu minta dia berubah atas apa yang dia nggak bisa ubah walaupun dia mau. Kan itu dominansi otak. Kayak anakmu. Gini ya, anakmu ada 3 misalkan. Orang yang pertama tuh telaten gitu ya. Kalau baca, menghafal, hitung-hitungan keren gitu ya. Anak nomor 2 itu sering dilaporkan oleh gurunya bahwa dia itu nggak bisa diem, bosenan di kelas, ngisengin temannya. Dia pasti tipe otak kanan yang nggak mampu monoton. Terus kamu marah-marah, kamu yang gitu nak, kayak kakak kamu dong. Zolim itu. Di Finlandia itu kurikulum terbaik di dunia. Finlandia itu peka, anak-anak tipe otak kanan nggak dikasih yang terlalu eksakta gitu loh. Dikasih project, dikasih hal yang fun, dipilihin guru yang lebay-lebay juga biar nggak bosen. Begitu kamu mengingini si adik kayak si kakak, kamu lukai si adik. Kasihan adik. Ilmu begini nih yang mahal banget, yang kita nggak ngeh gitu loh. Ya kok kakaknya bisa, kenapa adiknya nggak bisa mas? Jangan gitu bu. Zolim itu bu. Ibu coba ya dengarkan sharing pengalaman saya. Saya itu pernah nyobain ya ngerjain akuntansi, panas otak saya. Itu ada buku besar, apalagi tuh jurnal, posting kemana lagi, terus ada neraca,
laporan rugi laba, panas saya. Zaman-zaman saya belum melepas nasi, kan saya udah ngelepas nasi 2 tahun, nggak makan nasi putih untuk diet. Zaman-zaman masih belum ngelepas nasi, habis ngejar akuntansi makan nasi padang 3 bungkus gua. Lapar banget rasanya. Nguras banget, bukan gua banget. Tapi begitu baca buku psikologi, mau baca 2 buku, 3 buku, nggak capek gitu loh, seneng. Berarti ini jalan gue nih, ini jalan hidup gue nih. Maka orang-orang otak kiri jadi psikolog nggak cocok. Otak kanan tuh yang lebih dinamik, empatik, yang lebih ada seninya. Karena psikologi itu seni, bukan hitung-hitungan. Bu, jangankan anakmu, saya aja yang niat mau berubah gitu, tahu ilmu perubahan juga nggak bisa berubah untuk hal yang bukan jalanku. Oke, jadi wahai para ibu, punya suami model apa, lihat, jangan-jangan itu bagian dari dominansi otak. Memang nggak bisa diubah. Contoh ya, ada orang yang memang tipe ekstrovert, ember. Maka dari awal tuh di ta'aruf itu, di forum ta'aruf ditanya benar, kamu ekstrovert atau introvert, itu perlu ditanya. Nggak cuman agamanya ditanya, jangan cuman itu. Kamu introvert atau ekstrovert? Kamu tipe otak kanan atau tipe otak kiri? Karena nanti ini yang akan menimbulkan kerepotan-kerepotan waktu berumah tangga. Dia berantakan atau dia rapi, dia belak-belakan. Gini, karena ada istri yang udah nggak mau curhat sama suami, karena dia tahu suaminya ember. Tapi suami ngeluh, Mas, istri gua tuh nggak pernah mau ngomong sama aku lagi, ngomongin apa-apa ke tetangga, ke mertua gitu loh. Aku merasa nggak dihargai, nggak mendapat curhatan dia lagi. Dia nggak mau ngomong apa-apa lagi ke aku. Pas aku cross check ke istrinya, bukan nggak mau curhat, Mas, suamiku ember. Kalau ngomong apa-apa nanti bumerangnya ke aku gitu loh. Contoh, aku curhat tentang mamanya dia. Curhat padahal, Mas, dia laporin bener ke mamanya. Gue disemprot sama mamanya, Mas. Sejak saat itu gue kalau ada unek-unek soal mertua ya gue ngomong ke tetangga. Ya gue tahu nggak boleh sih gibain mertua sama tetangga, nggak boleh. Tapi apa boleh buat, gue juga nampung unek-unek nggak enak nih, beban. Mau diomongin ke suami, pasti dilaporin ke mamanya. Tambah runyam. Maka di awal ya, di konseling pranikah itu ditanya introvert, extrovert. Banyak orang yang saya tangani juga luka batin, tertekan karena salah karir, salah mengingini karir. Jadi gini ceritanya. Ada seseorang umur 34 tahun, uring-uringan belakang, udah gede loh 34 tahun. Uring-uringan suka nyalain ibunya. Mama kenapa suruh aku masuk dokter? Aku tuh orang seni. Dulu gua nurut, semua gua nurut. Sekarang gua gak kuat. Gua buka praktek juga gua fake, gua palsu. Dia marah nih ibunya. Gua cukup ya, Ma, jangan ngatur-ngatur aku lagi. Cukup kuliahku yang Mama atur. Aku gak suka kuliah dokter, Mama paksa. Sekarang soal jodoh, Mama gak usah ngatur-ngatur lagi deh, capek. Ya ada loh, ini kisah nyata loh. Anak-anaknya gak punya hak untuk memilih. Dia jalani secara palsu, lalu nanti dimarah-marah ibunya. Tertekan karena salah ingin gitu loh. Nak, kamu harus jadi pengacara ya, Nak. Pengacara banyak duitnya, keren loh. Nak, kamu harus jadi dokter. Tolong ya, Bu. Boleh jadi dokter, boleh jadi pengacara, tapi dia diteskan minat bakat dulu. Biarlah psikolog yang, dia emang cocok jadi pengacara. Biar judgement profesional yang melalui tes yang absah, yang valid untuk menyatakan itu. Banyak orang salah pilih jurusan, salah pilih karir. Stres, pulang marah-marah. Kebanyakan bapak-bapak kalau pulang ke rumah marah-marah itu biasanya karena salah pilih pekerjaan tuh. Gak bahagia di pekerjaan, ya itu, uring-uringan di rumah. Jadi korban tenang cuma satu, jangan salah ingin. Jangan mengingini yang bukan hakmu. Jangan mengingini yang bukan jalanmu. Enak banget kalau udah begitu, enak banget. Enak banget. Kalau kita menjalani jalannya kita, ada ridho ilahi di situ. Apa-apa jadi gampang, apa-apa jadi besar. Ingat, apa-apa jadi gampang, apa-apa jadi besar. Gampang dan besar. Besar tuh cakupannya, rezekinya, kebermanfaatannya, dan juga ada kemudahan. Tapi kalau bukan jalanmu kamu paksain, susah dan sempit. Maka berdoa memohon petunjuk tentang keinginan. Jadi memang agak aneh ya, tapi perlu berdoa begini. Ya Allah, ya Tuhan aku mohon. Ya Tuhan aku ingin bertanya apakah keinginanku ini boleh. Nah gitu loh. Aku pengen sekolah di sini. Boleh enggak? Itu didoakan, ditanyakan. Doa itu kan 2 arah toh. Kalau saya melihat doa itu komunikasi. Kita minta, kita juga nanya. Kalau cuma minta terus, kita tuh kayak kirim surat aja gitu.
cuma kirim surat aja gitu. Tapi kita kan juga harus bertanya, mohon petunjuk. Doa permintaan dan doa mohon petunjuk. Itu penting, biar seimbang. Karena ada orang yang komplain, aku kurang apa sih mas, udah berdoa loh mas, udah berusaha loh mas. Berusahanya gak salah, tapi berdoanya mungkin kurang lengkap, cuma doa minta tapi gak doa nanya. Nah itu. Ada seorang pelakor yang saya kan berusaha memberikan masukan, dia bilang, tapi mas aku tuh pengennya laki-laki yang udah terbukti. Jadi kalau di food court, di mall tuh ada laki-laki gandeng istrinya. Itu kan udah terbukti mas. Berarti laki-laki ini memang laki-laki yang family man gitu loh. Aku pengen dia. Kamu mungkin merasa konyol, aneh ya. Tapi memang ada pelakor yang pengen cari cowok yang udah jadi ceritanya gitu loh. Kalau yang masih lajang kan belum terbukti nih gitu. Ini salah ingin. Kamu mengingini hak orang lain loh itu. Sebenarnya kalau mau cari cowok, dia tuh calon bapak yang baik itu tidak gampang. Kalau lagi masa-masa PDKT, bawa ke rumah sakit, ada tuh di lantai tertentu ada baby show, tuh nggak baby show. Apa itu kalau habis lahiran tuh biasa bayi ditaruh dulu di sebuah ruangan, ada kaca tuh, ruang kaca tuh. Nah, kamu bawa calonnya kamu, lihat kalau dia gemes, ih lucu ya, gemes-gemes lihat bayi. Nah, itu dia punya kualitas kebapaan yang baik, dia family man. Tapi kalau lihat baby show ada kaca gitu kan, kamu dia yang lihat HP gitu. Ada kemungkinan dia kurang suka anak. Dia kurang greget, kurang sayang sama namanya anak kecil. Jadi laki-laki kalau lihat bayi itu kayak gemes gitu ya, pengen ngajak main. Ada kemungkinan dia ini adalah family man. Dia suka anak. Karena saya juga banyak nangani ibu-ibu yang stres karena suamiku tuh gak mau terlibat mas, apa-apa aku ya. Semua aku, sampai ngajak main anak juga aku gitu loh. Bisa gak sih dia tuh ninggalin handphonenya sebentar, main sama anak pun gak mau gitu. Nah itu juga jadi stres tersendiri. Ada beberapa pelakor mengaku bahwa, mas aku tuh gregetan kalau lihat laki-laki di mall tuh gandeng anaknya. Aku gak dapet itu di masa kecil. Aku gak punya itu, gak ngerasain bapakku tuh ngemong aku kayak gitu, gak ngerasa. Jadi aku tuh kayak pengen punya suami kayak dia mas gitu. Nah ini kan ya ngeri ya kalau kamu ngambilnya hak orang lain gitu. Jangan salah ingin. Jangan salah ingin. Ada orang yang sangat ingin mengubah penampilannya sehingga dia operasi plastik. Jadi ada seorang dia operasi plastik supaya hidungnya mancung gitu kan. Ya mungkin entah gimana caranya, mungkin gak optimal atau apa, terus agak melebar gitu sekarang. Sehingga dia stres, dia tertekan gitu. Dan dia tertekan, dia depresi, dia kemana-mana tuh yang mohon maaf, dia bercadar bukan karena untuk agama, tapi benar-benar untuk nutupin itu. Dia malu ketemu teman gitu loh. Karena ya mohon maaf karena salah ingin. Fisik kita diberikan Tuhan tuh detail. Hidung model gini udah diatur, emang harus begitu tuh. Begitu kamu ubah, itu sedang tanda petik kalau bahasa saya melawan ketetapan Tuhan. Ini yang terakhir. Kita mengenal istilah quarter life crisis. Quarter life crisis tuh krisis kehidupan, depresi-depresi di masa usia 20-an, 23, 24, 25 sampai 30. Quarter kan seperempat. Krisis kehidupan di seperempat hidup. Seperempat kan ya, misalkan orang usia 100 tahun ya, dia yang umur 25 sampai 30 itu loh. Gue belum apa-apa nih mas, usia segini mas. Gue belum punya apa-apa, mobil gak ada, motor gak ada gitu. Rumah juga belum ada, sementara teman-teman gue udah sukses gitu. Nah ini kamu salah ingin. Kamu mengingini kamu harus sukses kayak di usia-usia teman kamu. Udah salah ingin nih, bahaya. Saya sendiri sukses usia 34 tahun loh. 34 baru sukses. Kalau saya umur 20-an ngotot harus sukses, saya gak akan sampai sekarang. Udah depresi dulu, gak bisa ngapa-ngapain. Jangan salah ingin. Yang penting sudah cukup berusaha. Ya udah, kecuali kalau gak berusaha baru gitu. Karena kalau kamu sering salah ingin, ujung-ujungnya stres tuh gara-gara gini. Ada kata mengapa. Mengapa sih? Mengapa? Sebenarnya yang menyiksa kita tuh mengapa. Tapi di alam bawah sadar. Mengapa ya? Mengapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Mengapa ya? Itu yang menyakiti. Contoh. Mengapa mama marahin aku ya? Mengapa suamiku gak menghargai aku ya? Mengapa ya? Mengapa harus dia nyakitin aku? Kenapa gak orang lain aja? Mengapa harus aku yang ngalamin? Jadi mengapa-mengapa itu yang di alam bawah sadar tuh menyakiti kamu. Mengapa-mengapa ini muncul karena kamu dari awal gak menata ingin. Sembarang ingin soalnya. Pokoknya sekarang kalau muncul keinginan pengen ini pengen itu coba berdoa dulu. Ingin yang ini boleh diingini nggak? Nah itu enak tuh. Di tahun 2020 banyak orang akan stres karena salah ingin. Kemarin tuh aku lewat di sebuah store HP ya, itu orang ngantri panjang karena ada sebuah HP keluar seri terbaru panjang. Contoh salah ingin tuh.
kamu nggak akan mampu ngikutin perkembangan. Dia ada seri baru, beli lagi. Salah ingin kamu. Tunggakan tambah banyak, stres sendiri, jadi nggak happy, insomnia, migrain. Tubuh kamu tertatih-tatih, menahan kepura-puraan keren tapi di belakang tuh lagi bokek gitu. Pinjam sana sini, hutang kartu kredit. Karena salah ingin, jadi stres sendiri deh. Saya perlu beritahu satu hal ya. Ada orang-orang yang sudah ada di sana dan dia bilang biasa aja. Ada orang-orang yang sudah memiliki semua kemewahan, akhirnya biasa aja. Contoh ya. Ini sharing aja. Dulu tuh 6 tahun lalu saya punya jam, ya sebut saja Rolex deh, Rolex. Rolex itu 75 juta sampai 125 juta. Punya tuh. Udah sampai di titik itu. Akhirnya saya jual karena biasa aja, bosen. Padahal dulu pengen banget. Sekarang saya beli jam cuma 1,5 juta. Tapi berhubung dia warna biru navy, gua ngiler liatnya. Jadi waktu di toko tuh, biru navy keren, ngiler. 1,5 juta. Jadi berubah standar bahagianya. Kalau dulu kan pengen keren, pengen mewah gitu. Punya Rolex keren kali ya gitu. Sekarang jam cuma 1,5 juta mampu membuat aku bahagia. Karena biru navy aku suka banget. Udah bahagia banget gitu. Jadi jangan salah ingin ya. Kamu yang gue punya handphone terbaru, gue pengen ikutin terus perkembangannya. Kamu stres sendiri. Karena ada orang yang sudah ada di level-level itu, biasa aja. Kau pengen punya mobil mewah, one day kalau kamu udah punya, biasa aja. Tapi untuk sampai ke titik biasa aja, kamu udah stres banyak, mikirin cicilan, tunggakan, stres kamu kasihin anak kamu jadi bulan-bulanan dimarahi, jadi tong sampahnya kamu. Untuk menunggu dari salah ingin sampai ke biasa aja tuh kalau udah punya, itu udah banyak yang berkorban, banyak yang terluka oleh kamu, ngerti nggak nih? Suami istri dimarah-marahin karena mikir keuangan gitu loh. Jangan ikuti perkembangan zaman. Handphone jangan ganti terus, jangan. Salah ingin tuh, kamu salah ingin tuh. Ini baju ya, orang sering komplain, Mas kok pakai baju biru terus? Ada yang bilang nggak pernah ganti baju, saya biarin aja. Padahal saya sekali beli baju biru navy 1 tronton gitu. Di rumah banyak tuh. Wow. Ya saya nggak peduli, saya suka, ini enak gitu, ini murah, tapi nyaman. Aku nggak peduli gitu kalau ada yang bilang, Mas pakai Gucci kek, selepel Mas pakai Gucci boleh kali. Aku nyaman, udah. Aku nggak mau salah ingin. Ini ingin yang simple tapi nggak memberatkan jiwa gitu loh. Baik, jadi saya berikan kesimpulannya. Hati-hati dengan pertemanan. Kadang-kadang teman pengen jadi pramugari, kamu juga pengen. Kadang-kadang teman-teman habis dari Bali pengen juga ke Bali, karena ingin tuh bisa nular. Belum tentu ingin itu boleh kamu ingini. Belum tentu keinginan mereka boleh kamu ingini. Begitu kamu ingin juga, ternyata ingin ini bukan jalanmu, kamu tersiksa. Hidup gak tenang. Banyak orang gak bahagia karena salah menginginkan kebahagiaan tertentu, yang itu adalah jalan rezekinya orang lain, tapi bukan jalannya dia. Yang kedua, ini pesan buat kamu-kamu ya, jangan suka pamer kebahagiaan di sosial media. Itu akan membuat banyak orang salah ingin terhadap rezeki yang kamu sedang miliki. Akhirnya ada beberapa orang yang kemudian terjerat pada keinginan yang salah dan mereka putus asa. Pamer kasih sayang suami istri tidak boleh di sosmed. Saya tegaskan tidak boleh. Orang-orang yang belum menikah, jaga perasaan mereka. Kamu makan di mana, pecel arwana gitu kan, sop dengkul komodo yang mewah-mewah tuh, nggak usah lah di jalan di mana. Ya boleh misalnya lagi di pantai, cuma cukup foto kamu sama pantai, tapi jangan pantai yang di Hawaii, pantai yang di Maldives gitu loh. Ya bolehlah sekali, tapi kalau terlalu sering, kebayang nggak perasaan orang-orang yang pengen itu pun belum tentu bisa gitu. Belum tentu bisa bukan berarti nggak mampu ya, tapi memang bukan jalannya. Ada hal-hal yang kamu nggak boleh ingini. Kalau kamu tahu itu, hidup tenang kamu, beneran hidup tenang. Karena ketenangan tuh rahasianya nggak ada ikatan. Kamu selama ini sering salah ngikat diri kamu ke yang nggak boleh kamu ikat gitu. Dia tuh nggak mencintai kamu gitu loh. Chat kamu dibalas tapi perasaan kamu nggak dibalas gitu. Kamu mengingini dia nggak mengingini kamu. Maka aku nggak percaya namanya cinta akan tumbuh kok Mas. No, saya nggak percaya. Tapi ada yang tumbuh, itu kebetulan. Karena emang jodohnya bersama lalu tumbuh. Tapi yang nggak tumbuh tuh banyak banget gitu. Dalam konseling pranikah ya, yang saya sangat cek adalah, kita kalau hilaf menyakiti orang lain wajar, hilaf.
Tapi kalau calon kamu sengaja menyakiti kamu, sengaja loh ini, udah pasti kamu nggak boleh mengingini dia. Karena kalau dalam teori jodoh tuh, kalau emang kamu jodohnya dia nggak mampu nyakitin kamu secara sengaja. Nggak mampu nyakitin kamu secara sengaja. Kamu juga nggak mampu nyakitin dia secara sengaja. Tapi kalau hilaf lagi capek ya bisa dong. Wajar itu. Ini belum menikah udah cakar-cakaran. Kamu ya, rasain. Jadi kayak bisa balas-balasan gitu loh. Itu jodohnya tuh di ring tinju, bukan jodohnya di pelaminan. Baik, demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.